Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Pisces di bulan April tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita spread. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Pisces di bulan April tahun 2020. Pisces, rezeki. Asmara. Rumah tangga. TKI. Terakhir untuk yang single. Kita rapiin dulu yuk. Kita buka. Nine of Swords, Five of Swords, set. Asmara, The Wheel, Nine of Wands, Knight of Wands untuk ibu rumah tangga, Queen of Swords untuk TKI, Ace of Wands untuk yang single. Oke, ini kartu agak-agak. Kita mulai. Kartu pertama, untuk rezeki, zodiak Pisces di akhir bulan April seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu sepertinya akan ketakutan. Kamu takut menderita, dan kamu menjadi orang yang sangat khawatir, sangat parno, dan berpikir negatif. Kamu juga berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan ini, apa yang sudah kamu kerjakan selama ini adalah kesia-siaan. Nah, nggak seperti itu bro. Hidup itu naik dan turun. Kita tidak bisa selamanya terus menerus menanjak. Pasti ada turunnya. Nah, pada saat turun ini, kamu jangan sampai kehilangan harapan. Kamu jangan berpikir terlalu buruk. Dan kamu jangan berpikir negatif. Karena apa? Kalau kamu berpikir buruk dan berpikir negatif, maka itu mungkin saja bisa terjadi. Ingat, semua hal itu terjadi awal mulanya dari pikiran. Ketika pikiran sudah berpikir, mulut akan mengucapkan. Ketika mulut mengucap, maka itu akan jadi doa. Nah, oleh karena itu, berpikirlah positif, berkatalah positif, dan berdoalah hal-hal yang baik. Tidak perlu terlalu khawatir terhadap hidup ini. Jalanilah hari demi hari dengan penuh semangat, kerja keras, dan kerja cerdas. Nah, di sini mungkin saja kamu khawatir bahwa kamu mungkin saja dipecat, atau gaji kamu dipotong setengah, atau usaha kamu tidak bisa berjalan. Kamu tidak perlu mikir kayak gitu. Kamu jalani hidup kamu dengan semangat setiap harinya. Pasti hasilnya juga nanti akan positif, ya. Cintailah dan sayangilah diri kamu. Diri kamu itu pantas untuk mendapatkan hal yang baik, pantas untuk sejahtera, dan pantas untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dengan mindset seperti itu, alam nanti membantu kamu. Ketika alam membantu kamu, hidup kamu pasti terus membaik setiap harinya. Oke, ini kartu Five of Swords. Jadi, mungkin ini adalah penyebab kenapa kamu merasa begitu down dan merasa khawatir. Jadi seperti ini. Kartu Five of Swords untuk rezeki zodiak Pisces di akhir bulan April. Jadi seperti ini. Kartu ini menggambarkan dan melambangkan bahwa ada yang membawa konflik kepada kamu. Ada yang kejam, ada yang jahat, dan ada yang agresif. Ada yang mengkhianati kamu, dan ada yang curang kepada diri kamu. Nah, itu membuat kamu menjadi pesimis, dan itu membuat kamu merasa tidak berdaya. Karena kamu dicurangi, dibohongi, dan menurut kamu perjanjian yang diawali dengan baik akhirnya dikhianati oleh dirinya. Nah, di situ kamu juga kecewa kepada dirinya. Kenapa? Karena kamu berpikir dan melihat bahwa dia lebih memilih ambisinya daripada persahabatan, pertemanan, dan kebaikan. Nah, di sini alangkah baiknya jika kamu tidak diam saja,
menghadapi nasib yang akan terjadi. Kamu bangun, kamu berjuang, dan kamu lakukanlah hal-hal untuk menyelamatkan diri kamu. Ingat, jika bukan kamu yang memperjuangkan diri kamu, mau siapa? Orang lain? Kan tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, kamu berjuanglah, bangkitlah, dan bersemangatlah. Lalu kamu juga harus ingat, kita tidak boleh terlalu percaya kepada teman kita, partner kita, bos kita, atau sahabat kita pada hari ini. Kenapa? Karena teman hari ini adalah mungkin saja musuh di masa depan. Jadi simpan erat rahasia, simpan semua rahasia, jangan dibeberkan. Oke, ini untuk asmara dan cinta, zodiak Pisces di akhir bulan April. Jadi seperti ini. Di akhir bulan April ini, kamu akan mengalami yang namanya itu putaran nasib. Kamu akan mengalami yang namanya naik dan turun di dalam kehidupan. Akan ada perubahan di dalam hidup kamu ini. Kamu juga akan tahu banyak rahasia atau beberapa rahasia yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Kamu mungkin akan terkejut, akan capek, dan mungkin akan stres. Nah, di situ kamu jangan sampai terpuruk. Alangkah baiknya kamu bisa tetap semangat, tetap berdiri tegar, dan berdiri dengan penuh optimisme yang tinggi. Karena apa? Karena hidup, nasib, dan takdir itu semua di tangan Tuhan. Dan Dia bermain melalui putaran alam. Ingatlah bahwa perjalanan hidup itu naik dan turun. Dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan kesedihan, dan dipenuhi juga dengan kejutan. Terkadang malam itu bisa penuh bintang, namun malam juga bisa penuh dengan awan kelabu. Ini adalah putaran takdir dan putaran karma. Ini harus bisa kamu terima, ini harus bisa kamu jalani dengan lapang dada. Dalam artian seperti ini, ketika kamu sukses dan bahagia, berarti kamu terberkati, dan itu adalah masa-masa baik, dan kamu patut bersyukur. Namun jika terjadi masa-masa suram, maka kamu harus berdiri dengan teguh, kamu harus bertahan, dan menghadapinya dengan gagah berani. Ingat, semua persoalan itu harus dihadapi dengan keberanian dan semangat pantang menyerah. Kalau kamu tidak berani, dan kalau kamu malah mudah menyerah, kamu tidak mungkin bisa mengubah nasib kamu. Jadi oleh karena itu, beranilah untuk menghadapi apa yang ada di depan kamu. Nah, di sini jika memang ada rintangan dan hadangan dari pihak lain terhadap hubungan kamu, ya kamu jangan menyerah dong. Kamu perjuangkan. Kamu jangan sampai mau ngalah. Kamu pertahankan sampai titik terakhir. Sampai rasanya sudah tidak mungkin. Sampai kamu benar-benar tidak punya tenaga lagi untuk berjuang. Nah, kalau memang sudah sampai di situ, ya sudah. Apa boleh buat? Lepaskan, ikhlaskan. Yang penting kamu sudah berjuang dan kamu sudah berusaha. Lalu ingatlah juga bahwa hidup ini ada karma, ada take and give. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan akan terus mengikuti kamu. Jadi tetaplah berbuat baik di dalam segala situasi dan kondisi. Nah, sebagai tambahan, jika keadaan kamu sedang suram sekarang, sedang buruk, maka semuanya bisa berubah kalau kamu berusaha. Kalau kamu mau terus berjuang, dan kalau kamu tidak menyerah. Ya, ini kartu lanjutan dari ini. Jadi seperti ini kartu Nine of Wands untuk asmara dan cinta zodiak Pisces di akhir bulan April. Jadi seperti ini, di akhir bulan April ini, mungkin saja ada tantangan, rintangan, dan hadangan untuk hubungan kamu, ataupun untuk kehidupan kamu bersama dengan pasangan. Akan ada ujian yang berat, akan ada penghalang yang cukup rese dan ribet. Nah, di sini, jika kamu memiliki rencana untuk bertunangan, menikah, atau melakukan sesuatu yang baik untuk hubungan kamu, maka mungkin saja ada ketidaksetujuan, mungkin saja ada suara-suara yang menghalang-halangi kamu
dan yang membuat kamu menjadi bingung dengan tujuan agar hubungan kamu ini bisa kandas. Itu mungkin saja dari orang terdekat, bisa dari orang tua, calon mertua, sahabat, teman, atau saudara. Nah, di sini ingatlah untuk tidak mudah diadu domba, ingatlah untuk tetap saling percaya, saling setia, dan saling mencintai. Kalian berdua harus berjuang, karena dengan berjuang, kesuksesan akan didapat. Dan kalian berdua tidak boleh menyerah, karena dengan menyerah, semua akan bubar. Jadi, jangan menyerah. Angkat kepala kamu, bersemangatlah. Tangguhlah, jangan mudah menyerah. Yakinlah dan percaya bahwa pada akhirnya, semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, orang yang mau berusaha adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah. Oke, ini untuk ibu rumah tangga atau single mother di bulan April ini atau akhir bulan April ini. Jadi seperti ini zodiak Pisces yang ibu rumah tangga dan single mother. Di akhir bulan ini terlihat jelas bahwa kamu akan agresif. Kamu akan beraksi. Kamu juga akan menjadi orang yang pemberani. Sepertinya juga kamu akan menjadi tidak sabaran dan gregetan. Kenapa? Suami kamu lambat ya? Atau pacar kamu lambat? Atau sekeliling kamu lambat? Sehingga kamu gregetan dan kamu merasa kesal. Dan kamu juga merasa bahwa di bulan ini harusnya lebih banyak aksi, bukan lebih banyak ngomong dan berpikir. Kamu ingin beraksi dan ingin melakukan sesuatu untuk kehidupan kamu dan kehidupan keluarga kamu. Nah, di sini tindakan kamu itu sungguhlah bisa dipuji. Namun ingatlah, alangkah baiknya untuk bisa lebih pelan, lebih santai, dan lebih memiliki rencana yang baik. Kendalikan emosi kamu, kendalikan rasa impulsif. Rasa impulsif itu adalah rasa menggebu-gebu. Ingin semuanya itu cepat, ingin semuanya itu berjalan dengan cepat. Nah, di situ coba lebih tenang, lebih santai, dan berpikir dengan jernih. Yang harus dilakukan itu, tolonglah dilakukan di dalam ketenangan, ya, di dalam pikiran yang jernih. Berani, penuh energi, dan ingin beraksi, itu memang baik. Tapi jika itu dibungkus dengan rencana yang baik, sikap yang tenang, sikap yang sabar, maka rencana kamu bisa menjadi sukses. Oke, ini untuk TKI, kartu Queen of Swords. Jadi seperti ini TKI zodiak Pisces. Di akhir bulan April ini, sekeliling kamu itu ribet dan riuh. Sekeliling kamu itu rese, dan sekeliling kamu itu kayaknya gaduh dan gundah gulana. Nah, di sini ingatlah untuk tidak terperangkap ke dalam ombak mereka. Mereka mungkin saja ribet, mungkin saja rusuh, tapi kamu harus tetap tenang, tetap stabil, dan tetap berpikir dengan jernih. Hindarilah sikap sentimental, hindarilah sikap galau. Di akhir bulan ini juga, alangkah baiknya jika kamu bisa lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih tertata di dalam segala tindakan dan di dalam segala situasi. Tidak perlu terlalu kasihan kepada orang dan terlalu berempati kepada orang lain. Kenapa? Karena belum tentu mereka akan melakukan hal yang sama untuk kamu. Fokuslah di dalam kehidupan kamu ini, fokuslah untuk diri kamu. Gunakan logika, gunakan common sense. Dan di dalam keseharian, alangkah baiknya jika kamu bisa lebih efisien dan bisa lebih jujur, baik di dalam segala tindakan atau di dalam setiap kata-kata. Hindarilah untuk menjadi lembut dan kasihan pada orang lain ya. Fokuslah pada diri kamu di akhir bulan ini. Karena sepertinya memang itu harus kamu lakukan untuk bisa membuat diri kamu terselamatkan. Oke, untuk zodiak Pisces yang single di akhir bulan April seperti ini. Di akhir bulan April ini, kamu sepertinya memiliki ide dan proyek di dalam pikiran kamu. Kamu juga memiliki rencana-rencana yang baik dan rencana jangka panjang untuk
kehidupan kamu. Kamu juga kreatif, kamu juga terinspirasi, dan memiliki energi untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini yang diperlukan apa? Agar kamu bisa berani untuk melakukannya. Dan tolong kamu lakukan dengan antusias dan penuh dengan passion. Tidak perlu terlalu banyak rencana. Lakukan saja. Percayalah kepada insting kamu. Percayalah kepada naluri kamu. Apa yang ada di depan itu bukan untuk ditakuti. Tidak perlu takut terhadap masa depan. Simaklah masa depan itu, melangkahlah masuk ke dalamnya. Jangan khawatir, kamu adalah orang yang penuh dengan potensi, penuh kreativitas, dan intelijensia. Kamu akan mampu untuk menaklukkan masa depan, terutama jika kamu mampu untuk mendayagunakan keahlian dan bakat kamu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tidak perlu takut. Majulah, berjuanglah, dan berusahalah. Maka masa depan yang penuh harapan akan bisa kamu miliki. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Pisces. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan April ini. Sampai disinilah tarot reading kita. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tekan loncengnya. Untuk melihat video-video kami lainnya, silakan klik yang di kiri dan kanan layar Anda. Untuk playlist video lainnya, silakan cek deskripsi. Kami pamit undur diri, dan kami minta maaf untuk segala kesalahan yang terjadi di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Good luck and Godspeed.